Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya Nancy. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah proses maut. Oke, yang pertama adalah pecah sebuah keputusan ke dalam dimensi yang berbeda. Yang kedua, tentukan bobot relatif pada masing-masing dimensi. Yang ketiga, daftar semua alternatif. Yang keempat, masukkan utility untuk masing-masing. Yang kelima adalah kalikan utility dengan bobot untuk menentukan nilai masing-masing alternatif. Oke, next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pada mode maut. Oke, di sini terdapat 3 persamaan. Saya akan mulai jelaskan satu persatu. Yang pertama, nilai evaluasi seluruhnya dapat didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, persamaan pertama di mana VI atau X merupakan nilai evaluasi dari sebuah objek ke I dan WI merupakan bobot yang menentukan nilai dari beberapa pentingnya elemen ke I terhadap elemen lainnya. Dan sedangkan nilai N merupakan jumlah elemen total. Jadi total dari bobot pada persamaan satu ini sejumlah 1. Oke, kita kembali ke persamaan kedua. Untuk setiap dimensi, nilai evaluasi VI atau X didefinisikan sebagai penjumlahan dari atribut-atribut yang relevan. Oke, pada persamaan ketiga itu penggambarannya sama saja. Jadi segitu saja presentasi yang dapat saya jelaskan. Dilanjutkan dengan teman saya Cahya.
Baik, terima kasih. Satunya di sini saya akan melanjutkan mengenai tabel hasil, yang dimana dari data tersebut bisa didapatkan bahwa perhitungan maut pelamar dengan nama Raudo dengan skor 1.3560 yang berada pada ranking pertama. Kemudian diambil kesimpulan bahwa penilaian terhadap hasil ujian pelamar sudah ditentukan dengan nilai pasti dan variabel yang telah ditentukan oleh Ketua Yayasan sebagai dasar sistem penilaian, dan sudah jelas bahwa pelamar atas nama Raudo yang menjadi pilihan pertama untuk dijadikan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Dan selanjutnya yaitu literatur review. Sistem pendukung kebutuhan seleksi pelamar kerja di PT Gisindo Prima Nusantara dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau disingkat AHP dan multi attributes ability theory atau MAUT. Masalah, relatif sulit untuk menyeleksi pelamar kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan objektif sehingga dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Metode, membuat suatu perangkat lunak sistem pendukung keputusan atau SPK dengan menggunakan metode multi attribute ability theory atau MAUT. Hasil dari penggunaan metode dan kesimpulan. 1. Pelamar akan lolos seleksi apabila memiliki nilai global lebih besar dari 42,9. Yang kedua, dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, maka hasil seleksi pelamar kerja akan lebih objektif. Yang ketiga, user dapat merubah nilai matrik perbandingan sehingga bobot dari setiap kriteria dan subkriteria akan berubah. Sistem pendukung keputusan untuk penentuan lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA sampah. Masalah, menentukan suatu zona kelayakan lokasi tempat pembuangan akhir. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk mendukung keputusan dalam penentuan kelayakan suatu lokasi sebagai tempat pembuangan akhir sampah atau limbah padat. Metode sistem pendukung keputusan yang digunakan adalah metode AHP atau analytical hierarchy process dan MAUT, yaitu multi attribute ability theory. Kesimpulan, sistem pendukung keputusan yang telah dibuat berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode AHP dan MAUT dapat tercapai. Aplikasi yang telah dibuat dapat berhasil sebagai alat bantu untuk mendukung keputusan dalam penentuan kelayakan suatu lokasi sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata atau kurang tepat perkataannya mohon dimaklumi. Dan cukup sampai di sini. Terima kasih. Jancok.